Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 7, baik mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan tentang fungsi perguruan Muhammadiyah. Yang pertama adalah fungsi pendidikan. Nah, ini Persarikan Muhammadiyah menjadi sarana membantu orang-orang yang tidak mampu supaya bisa bersekolah. Sekolahan waktu zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu malah justru orang-orang yang tidak mampu diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dikasih baju yang layak, kemudian dikasih pendidikan. Ini posisi orang yang tidak mampu. Sampai sekarang jadi Muhammadiyah ini juga mengurus orang yang tidak mampu, seperti yang ada di panti asuhan. Di panti asuhan itu sekolahnya, biayanya, semuanya, makannya adalah gratis. Nah, ini bukti bahwa Muhammadiyah membantu orang-orang yang tidak mampu sampai sekarang. Kemudian ada fungsi pelayanan. Nah, ini perguruan Muhammadiyah adalah sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan, jadi semua masyarakat yang membutuhkan bantuan siap dibantu. Misalnya ada di ND sana, itu siswa-siswinya justru malah sekitar 70% itu juga tidak Islam atau non-Islam, tapi juga dilayani pendidikannya. Nah, ini bukti fungsi pelayanan di situ. Kemudian ada fungsi dakwah. Sini perguruan Muhammadiyah adalah sarana untuk menyampaikan, mengajarkan dan mengamalkan kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi untuk berdakwah, sarana menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah yang jelek, yang mungkar. Di sini lewat pendidikan ini. Karena dengan lewat pendidikan ini orang itu tercerahkan, tahu mana yang batil, yang buruk dan mana yang hak. Tahu mana yang hak dan mana yang batil dengan pendidikan itu. Orang itu kalau sudah cerah pikirannya, itu hidupnya terarah. Tapi kalau orang yang hidupnya kurang pendidikan, nah itu bisa berbahaya. Bisa dibodohi oleh orang lain. Nah, di sini sebagai untuk menyampaikan, mengajarkan dan mengamalkan kebaikan lewat di sini. Maka di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini, di sekolahan ada tahfidz, ada sholat berjamaah. Ini dalam rangka mengamalkan kebaikan. Harus disemarakkan. Kebaikan-kebaikan itu harus disemarakkan. Karena kalau kebaikan itu selalu sembunyi, itu akan dikalahkan dengan kebatilan. Maka kita sebagai umat Islam itu harus menampakkan, mensemarakkan, mensiarkan kebaikan-kebaikan kita. Bukan berarti sombong, tapi untuk menunjukkan bahwa umat Islam ini kuat begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah ada tadarus, ada sholat berjamaah, kemudian ada tahfidz. Ini dalam rangka dakwah. Samping itu juga berusaha menuntut semuanya itu berprestasi. Nah, berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Karena dengan menunjukkan umat Islam itu berprestasi, nah itu akan menjadi daya pikat tersendiri. Wah, umat Islam ternyata hebat-hebat, umat Islam ternyata kuat-kuat. Nah, begitu. Ya. Kita umat Islam harus menunjukkan yang terbaik sebagai dakwah kita. Ya. Yang pandai dalam matematika, tunjukkan kehebatan dalam matematika. Yang unggul dalam IPA, menunjukkan keunggulan dalam IPA-nya. Yang atletik, tunjukkan semuanya. Karena kecerdasan itu setiap anak mempunyai kelebihan masing-masing.
Ada yang unggul dalam sains, ada yang unggul dalam olahraga, ada yang unggul dalam agama. Semuanya harus berpadu bersatu untuk dakwah ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi kaderisasi. Nah, perguruan Muhammadiyah ini supaya dapat mengenalkan dan membentuk alumni menjadi calon pemimpin Muhammadiyah yang sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan. Jadi dengan pendidikan ini ada kaderisasi dakwah ya, kaderisasi dakwah, mempertahankan, melestarikan, mengokohkan Islam di Indonesia ini khususnya ya. Jadi ada kader-kader. Umat Islam ini harus mengkader, kader bangsa, kader umat, kader negara ya. Harus siap jadi itu ya. Sehingga Islam itu akan lestari, akan tetap kokoh di bumi NKRI ini. Maka sekolah Muhammadiyah itu ada untuk itu ya, juga diantaranya untuk itu kaderisasi supaya kelangsungan dakwah umat Islam di NKRI khususnya ini lebih-lebih ke luar negeri itu akan berlangsung. Alhamdulillah sekarang Muhammadiyah sudah tumbuh di luar negeri juga. Nah, ini sebagai fungsi kaderisasi. Mungkin sampai di situ. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.